Hello, everyone. Welcome to my video presentation. Pasti lembar kerja disposisi itu. Kami dari Kelompok Jangka akan menjelaskan apa itu lembar kerja disposisi. Lembar disposisi adalah salah satu dokumen yang sering muncul dalam dunia administrasi, terutama pada urusan surat resmi di suatu instansi dan perusahaan. Lalu, apa itu lembar disposisi? Mari kita ke penjelasan berikutnya. Seperti yang dijelaskan Eliska sebelumnya, lembar disposisi adalah pendapat seorang pejabat mengenai urusan yang dimuat dalam suatu surat dinas dan langsung ia tuliskan pada surat yang bersangkutan atau lembar khusus. Biasanya, lembar ini memuat beberapa hal seperti nomor surat, kode administrasi, dan semacamnya. Lanjut ke penjelasan berikutnya. Baiklah, penjelasan berikutnya itu adalah tujuan dari lembar disposisi. Tujuan dari lembar disposisi adalah agar staf bisa menindaklanjuti perintah yang diberikan atasnya tersebut dengan tepat. Jadi, bisa mengurangi kesalahpahaman yang biasanya terjadi bila perintah diberikan secara lisan. Lanjut penjelasan berikut. Berikut beberapa manfaat lembar kerja disposisi. Pertama, memberikan arahan yang jelas kepada bawahan, mengurangi kesalahan saat menjalankan perintah atasan, mengetahui tanggapan dari surat masuk yang diterima, mengetahui bagaimana surat masuk ditindaklanjuti, dan mempermudah menangani surat masuk. Langkah pertama untuk membuat lembar disposisi. Pertama, staf biro umum menerima surat masuk dari kurir, lalu menandatangani tanda terima sebagai bukti bahwa surat telah diterima dengan baik. Tanpa adanya tanda terima, maka surat masuk tak akan disampaikan ke pihak Langkah terkait. kedua, staf biro umum akan memisahkan surat yang telah diterima. Biasanya dipisahkan antara surat masuk dari dalam instansi dengan surat masuk dari luar. Tujuannya agar proses pencatatan lebih mudah dan mempercepat pengelolaan surat ke depannya. Selanjutnya, langkah ketiga. Setelah memisahkan semua surat masuk, maka surat akan dicatat pada lembar disposisi rangkap 2 yang berwarna pink dan putih. Nantinya, setelah pencatatan selesai, maka akan disobek untuk dipisahkan di mana warna pink akan diberikan ke lembar yang diarsip. Selanjutnya, langkah keempat. Setelah surat diberikan ke lembar disposisi, maka surat akan diberikan ke pimpinan untuk diberikan instruksi. Jadi, tujuannya agar surat bisa segera ditindaklanjuti sesuai dengan perintah dan instruksi pemimpin. Selanjutnya itu langkah kelima. Langkah kelima, selanjutnya bila pimpinan sudah memberikan instruksi di lembar disposisi, maka akan diinput ke sistem. Kenapa demikian? Supaya mempercepat dan mempermudah pencarian data ke depan. Langkah keenam, setelah berhasil diinput ke sistem, maka surat dengan lembar disposisi akan didistribusikan ke pihak terkait agar bisa ditindaklanjuti. Bila semua sudah didistribusi dan ditindaklanjuti, maka pencatatan surat pada lembar disposisi berikut adalah contoh lembar disposisi. Orang yang mengisi lembar disposisi adalah pimpinan pada bagian instruksi dan diteruskan kepada kolom dari dan kolom paraf. Kolom indeks diisi nama perusahaan atau nama pengirim surat atau dokumen yang sudah diindeks. Jenis dokumen pilih berdasarkan sifatnya, rahasia, penting, segera, atau biasa. Beri tanda checklist pada salah satu saja. Kode surat diisi berdasarkan kode daftar klasifikasi masalah. Tanggal penyelesaian diisi pada saat menuliskan ringkasan isi surat, dokumen di lembar disposisi, diisi oleh sekretaris. Nomor surat dokumen masuk diisi dengan nomor yang tertera pada surat. Asal surat dokumen masuk diisi dengan nama pengirim surat dan dokumen. Isi ringkas diisikan hal surat. Di instruksi, lingkari nomor-nomor yang sesuai dengan kelanjutan dari surat masuk. Boleh lebih dari satu nomor sebagai bahan pertimbangan instruksi dari pimpinan. Misal, mohon pendapatan, mohon diproses. Lingkari nomor 1 dan 26. Selanjutnya, sesudah digunakan, isikan kepada siapa surat tersebut diteruskan. Diisi tanggal, waktu mengisi lembar disposisi. Untuk nomor disposisi, isikan nomor sesuai dengan dilingkari, misal 1 dan 26. Terus, untuk dari, diisikan dari siapa pertama kali surat tersebut yang memberikan tanggapan. Misal, dari pimpinan disertai nama.
Untuk paraf, yang mengisi paraf adalah nama terang yang tertera pada kolom dari.